putus-putus tadi. Oke. Baik, kita lanjut ya, teman-teman semua. Jadi di dalam konteks perkuliahan ke-8 ini, kita akan masuk namanya yang disebut replacement cost approach. Ya, secara prinsip saya ingin memberikan penekanan kalimat replacement itu diganti, di-replace ya. Barang atau jasa dari lingkungan, kita cari barang atau jasanya yang mirip, serupa, tapi artificial. Itu beberapa kata kunci yang menurut saya mungkin nggak ada di penjelasan-penjelasan textbook gitu ya, tapi bisa mengantarkan teman-teman untuk memahami prinsip dari replacement ini sendiri ya. Berbeda dengan hal kalau kita kalimat restoration atau kita rehabilitation. Cost itu ada juga ya, tapi di sini kita kalimatnya di replace. Jadi kita gantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi ada fungsi yang sama. Fungsi yang kita maksudkan harus tetap ada di sana. Ya, itu penekanan dari saya. Ya, jadi pendekatan replacement cost ini jelas berbasis marketed. Ya, jadi berbasis sesuatu yang sudah ada di marketnya. Ya, jadi sesuatu yang sudah ada di pasar, nilainya, sehingga tinggal kita lakukan pendekatan atau approaching. Ya. Nah, dalam cost-based method, ya, dalam cost-based economic valuation, ada beberapa pendekatan sebenarnya. Ya. Selain replacement cost, ada juga yang disebut averting behavior. Averting behavior itu adalah aktivitas yang kita lakukan untuk menghindari ya atau mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah, itu averting ya, supaya misalnya kayak kemarin ini ada yang lokasinya di daerah Lumajang nggak teman-teman semua nih? Nggak ada Pak di sini Pak, paling dekat Malang. Nggak ada ya? Oke, sip. Paling dekat Malang. Ada tapi situasi baik-baik saja? Iya Pak, alhamdulillah baik-baik aja. Oke, baik ya. Mudah-mudahan selalu baik. Udah aja nih. Kita break dulu aja deh ya, 5 menit. Oke. Ini ajan di mana nih? By the way, di Malang ya? Nusa Danu apa di mana? Nusa Danu. Oke, baik. Nanti break ajannya saya ambil pada saat di tempat saya saja ya, supaya tidak mengganggu teman-teman, karena kalau saya ngomong ada azan, saya juga nanti bisa saling mengganggu gitu ya. Baik, jadi averting behavior method itu sendiri adalah sebenarnya metode yang kita gunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menghitung nilai dari barang atau jasa lingkungan yang selalu tersedia untuk kita, namun ya kita saat ini rasakan dia tidak hadir. Ya, averting behavior method misalnya paling sederhana ya digunakan untuk hal-hal yang bersifat indirect use. Ya kan kemarin di awal-awal kita sudah sangat ditekankan bahwa ada direct, indirect use ya. Ada yang bersifat langsung, ekstraktif sifatnya langsung, atau non ekstraktif biasanya yang bersifat indirect ya. Jadi seperti misalnya jasa untuk pencegah banjir, itu indirect use. Penerima manfaatnya tidak mengambil langsung di lokasi. Dia memanfaatkan jasa penyerapan air ke dalam tanah oleh pohon yang ada di daerah puncak ya, sehingga Jakarta tidak banjir. Indirect use-nya adalah yang dimanfaatkan oleh warga Jakarta. Begitupun yang ada misalnya di daerah sekitaran, misalnya Sleman, itu ya, atau Klaten. Fungsi dari kawasan hulu di sekitar Gunung Merapi misalnya, itu adalah indirect use yang mereka bisa terima. Ya, averting behavior ini menggambarkan nilai ekonomi yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menciptakan suatu kondisi di mana kondisi tersebut dapat mengurangi dampak atau mencegah
terjadinya kerusakan pada dirinya atau pada lingkungan. Ya, kayak tadi kalau misalnya teman-teman paham bahwa ada banjir, akan terjadi banjir, maka mereka melakukan pembuatan misalnya tanggul di daerah rumahnya. Ya, itu mencegah terjadinya kerusakan lebih parah, ya, atau manfaat dampak dari degradasi lahan. Ya, degradasi itu penurunan kualitas. Kalau deplesi lahan adalah kehilangan, ya, kehilangan stok dari lahan itu sendiri. Ya, tanah ambles atau likuifikasi kayak kemarin terjadi beberapa tahun lalu di Palu, itu deplesi, udah hilang dia tanah, suburan lahannya hilang jelas. Ya, oke, saya next dulu. Everything behavior method itu sendiri ya memang digunakan ya, dengan asumsi bahwa orang yang mengeluarkan biaya untuk kerusakan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan itu adalah sebenarnya ya menggambarkan nilai yang minimum sama dengan yang dia terima saat ini. Ya, kalau teman-teman membayangkan ya rumah kalian akan terkena banjir sehingga teman-teman melakukan kegiatan meningkatkan tinggi pagar rumah kalian atau lantai dasar kalian supaya tidak terkena banjir ya dengan besaran nominal tertentu, maka itu bisa kita proksikan, bisa kita dekatkan sebagai salah satu bentuk averting behavior. Ya, ada perilaku untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan lebih parah terjadi, umumnya di rumah kalian sendiri. Ya. Jadi averting behavior methods itu lingkupnya bisa dalam konteks individu atau dalam konteks komunal. Ya, yang dalam konteks komunal ya itu kita biasa menyebutnya dengan replacement cost atau substitution cost. Ya, jadi kita menggantikan suatu fungsi dari sumber daya alam dengan sesuatu yang artificial, yang sesuatu yang buatan. Paling gampang adalah memang terkait dengan pembangunan fisik dimensinya. Ya. Nah, saya sebelum masuk ke sana, saya peringatkan dulu dalam cost-based method ada berbagai macam metode ya. Yang hari ini kita akan perdalam replacement cost atau substitution cost. Selain itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada loss of earning. Loss of earning adalah biaya yang harus potensial penerimaan yang hilang dari seseorang akibat dia mengalami sesuatu hal yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya alam. Contoh, kalau Jakarta banjir, loss of earning-nya adalah orang nggak bisa jualan di pasar. Nah, itu loss of earning. Penerimaan yang hilang, potensial penerimaan yang hilang karena banjir, pasarnya terendam banjir. Ya, oke. Itu. Yang kedua tadi replacement cost, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang ketiga adalah preventive expenditure, di mana preventive expenditure ini sendiri adalah sebenarnya aktivitas yang kita lakukan untuk mencegah, ya tadi, averting behavior, preventive expenditure untuk mencegah sesuatu terjadi ya atau menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Pembuatan tanggul, meningkatkan lantai rumah, memasang sirine tsunami misalnya. Ya. Kalau mobil tsunami. Kerja dulu, oke. Sebentar teman-teman ya. Oke, baik. Ya, jadi preventif itu seperti itu ya. Sedia payung sebelum hujan, kira-kira begitu. Ya, gampangnya. Yang terakhir adalah relocation cost. Relocation cost ya relokasi. Ya, relokasi ini bisa berbagai macam bentuk dan disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Bisa jadi karena adanya aktivitas
kebencanaan, adanya aktivitas memang ya peruntukan lahan yang lain, penggunaan lahan yang lain, misalnya dulunya ada pemukiman akan dibangun bendungan, maka harus direlokasi ya. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk pemanfaatan dari relocation cost ya. Atau dulunya kanan kiri sungai ya, daerah tangkapan atau garis sepadan sungai GSS, sekarang nggak boleh bangun di situ, maka harus direlokasi ya. Nah, itu ya, nanti kita bisa hitung kira-kira berapa biaya. Nah, secara umum kita hanya dalam hari ini akan membahas tentang replacement cost ya, di mana memang teknik ini digunakan ya mungkin paling umum dimanfaatkan untuk mencerminkan layanan sumber daya alam yang selama ini tersedia untuk kita. Namun kita mungkin tidak sadar, bahkan mungkin kita tidak mengapresiasinya, gitu ya. Biaya ini didasarkan kepada ya pertimbangan apabila kita harus mengganti sumber daya alam yang rusak, mengganti layanan sumber daya alam yang tidak lagi tersedia, ya, karena memang kita bisa mengetahuinya apabila layanan sumber daya alam tersebut hilang atau diasumsikan hilang. Kalimatnya dua. Jadi nggak melulu harus menunggu rusak dulu. Nggak. Bisa jadi kita berandai-andai rusak juga boleh. Bagaimana contohnya, Pak? Ya, kita lihat asumsinya dari gambaran seperti ini. Ya, saya nanti balik ke depan. Apa kekurangan dan kelebihannya? Saya ingin masuk dulu ke ranah contoh. Di sini lihat, ya. Di paparan ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya alam menyediakan natural reservoir, ya, daerah tangkapan air, ya, daerah kolam alami untuk kita bisa membuat sebuah kecadangan air, ketersediaan airnya itu selalu ada, gitu ya. Bentuknya waduk misalnya, bukan waduk itu buatan, bentuknya danau, situ misalnya seperti itu, ya. Nah, namun ya ketika kita ingin mengetahui berapa layanan dari penyediaan kolam raksasa itu atau natural reservoir tadi, ya, kita bisa estimasi dengan ya pendekatan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat sebuah dam, membuat sebuah bendungan. Fungsinya apa? Fungsinya sama, menahan laju air tidak langsung masuk ke daerah tengah atau hilir. Jadi kita menahan laju air selama mungkin di suatu daerah untuk bersifat mempunyai cadangan air. Pertama, yang kedua untuk memastikan adanya infiltrasi air ke dalam tanah. Ya, yang ketiga mungkin dimanfaatkan untuk yang lain-lain, untuk wisata, untuk budidaya, untuk pembangkitan listrik dan lain sebagainya. Ya, atau sumber air untuk pertanian, untuk irigasi, untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip ya, ketika pembuatan dam atau bendungan itu fungsi utamanya memastikan air tidak secepat mungkin sampai ke laut. Ya, kira-kira begitu. Nah, ada fungsinya nggak, Pak, layanan memastikan atau menahan laju air tadi? Jelas ada. Bayangkan oleh teman-teman semua kenapa sekarang ya di daerah hulunya Sungai Ciliwung, ya, itu Ciliwung tuh salah satu sungai yang cukup besar dan sangat seksi untuk daerah Jakarta karena supplier air ketika banjir paling besar itu dari Ciliwung, ya. Mereka pemerintah pusat membangun beberapa waduk untuk menahan laju air dari puncak sampai ke daerah Muara Angke, ya, sebagai hilir dari sungai-sungai besar di Jakarta misalnya. Ya. Nah, kenapa harus ditahan? Karena kalau tidak ditahan, air itu hujan di Bogor, hujan di daerah puncak, 4 jam kemudian airnya nyampe di Jakarta dalam debit yang sangat besar. Misalnya. Kenapa situasi ini perlu untuk diatur? Karena daya dukung ya tutupan lahan di daerah di daerah hilir sudah lagi tidak bisa
menampung jumlah debit air yang sangat besar tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata di daerah hulu, daerah puncak, itu juga tidak bisa lagi menahan air selama mungkin ada di atas. Karena apa? Karena tutupan lahan di daerah puncak sudah berubah. Tidak lagi banyak berupa tanaman atau tumbuhan, sekarang banyak kawasan-kawasan terbuka ya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, pertanian semusim gitu ya, atau aktivitas-aktivitas utilisasi lainnya. Gitu. Sehingga air kalau hujan di puncak langsung cepat-cepat masuk ke dalam sungai, ya, lari ke sungai yang lebih rendah-rendah, sungai di puncak langsung lari ke daerah Jakarta. Ya. Sehingga nggak ada lagi yang nahan air dari atas. Nah, untuk menahan laju air itu pemerintah bikinlah dam. Berapa biayanya kita bisa cek. Teman-teman dari STAN sangat punya akses untuk hal tersebut ya. Di Kementerian Keuangan kita akan tahu semua berapa budget misalnya membuat dam gitu ya. Apalagi yang pendanaannya dari negara ya, sehingga kita akan mengetahui berapa sih biaya untuk membuat dam. Itu baru biaya membuatnya saja, belum mengoperate-nya, belum menjaga, memaintain agar umur teknis dari dam ini bisa betul-betul tercapai, misalnya let's say 100 tahun atau 50 tahun atau 30 tahun. Ya. Bayangkan semua cost yang harus timbul itu harus kita kumulasikan dan kita kalkulasikan untuk kita bisa dapatkan berapa sih sebenarnya layanan dari dam tersebut untuk menahan laju air. Ya, fungsi dam di daerah Ciliwung itu utamanya adalah menahan laju air supaya nggak buru-buru nyampe ke Jakarta. Artinya bisa diatur. Ya, ada beberapa skat-skat air. Nah, ini ya teman-teman supaya mudah-mudahan mulai terbayang ya. Karena inilah ya sebenarnya dam tadi sebagai proksi dari pengganti yang seharusnya fungsi tersebut dihadirkan atau disediakan oleh sumber daya alam berupa layanan dari pohon-pohon yang memang tumbuh besar dan memiliki fungsi sebagai serapan air sekaligus penahan laju erosi. Ya, karena kalau pohonnya hidup, seluruh fungsinya itu perlahan akan hadir. Mereka melakukan infiltrasi air, jelas. Mereka menahan laju air nggak langsung dari hujan masuk ke tanah, jatuh ke tanah, enggak. Airnya jatuh dulu ke daun. Daun ada ngalir ke batang, cabang ngalir ke batang. Batang jatuh ke akar misalnya. Akar kalau ada rekahan maka akan masuk ke tanah. Ya, jadi ada beberapa proses yang dilewati oleh debit air hujan itu. Nggak langsung dari air hujan langsung ke tanah. Bayangkan oleh kalian kalau air dipercikan dari ketinggian tertentu langsung jatuh ke tanah, ya apalagi tanahnya udah berbentuk tutup apa tuh namanya pori-porinya itu sudah tertutup, seperti misalnya kalau di semen, di aspal, gitu ya, maka dia akan langsung mencari tempat yang lebih rendah. Tapi kalau ada pohonnya, maka dia akan tertahan. Ya. Nah ini, fungsi-fungsi itu selama ini nggak pernah dihitung. Ya, nggak pernah juga diapresiasi. Apa pernah orang Jakarta bayar ke orang Bogor untuk meminta warga Bogor menjaga hutannya supaya mereka nggak kebanjiran? Saya belum pernah dengar gitu ya. Padahal masyarakat Jakarta adalah pemanfaat utama dari layanan menahan laju banjir, menahan laju air tadi. Gitu. Warga Bogor sih mungkin nggak terlalu punya interest terhadap hal itu. Ya hujan, air masuk ke sungai nggak apa-apa. Kenapa bisa banjir di Jakarta? Karena hulu dari beberapa sungai atau anak-anakan sungai itu ketemunya di Jakarta. Dan Jakarta tempatnya datar, lebih rendah daripada Bogor, sehingga air akan kumpul semua ke sana. Ya, kira-kira begitu. Oke, kelebihannya ini mungkin saya pribadi merasa replacement cost ini lebih mudah digunakan ketika ya data biofisiknya itu bisa diperoleh. Artinya
eh, tadi ya, kita mengetahui data kalimat biofisik itu kan ada dua indikasi. Ya, kalimat bionya itu sendiri berarti dari sumber daya alamnya, ya, mereka menyediakan layanan serapan air berapa meter kubik per pohon misalnya, setara dengan fisiknya itu berapa, ya, berapa luasan areal dam yang dibutuhkan, misalnya seperti itu, atau dibalik boleh, gitu ya. Satu dam punya daya tahan untuk menahan laju air sekian juta meter kubik per jam, per tahun, per apa, setara dengan berapa pohon bio itu bisa kita mainkan, ya. Namun memang kelebihan ini juga ya bisa menjadi sebuah kekurangan terkadang, ya, karena tidak sepenuhnya ada alat atau ada teknologi atau ada metode ya yang mampu mensubstitusi atau mereplace barang dan jasa lingkungan dengan level yang sama. Ya, ketika kita bicara pohon, misalnya kita melihat ingin hanya dari perspektif infiltrasi airnya, maka kita mencari teknologi untuk infiltrasi airnya saja. Tidak bisa infiltrasi air itu alat untuk menyuntikkan air ke dalam tanah itu setara dengan seluruh fungsi dari pohon. Jelas nggak? Ya, jadi kita harus mengkombinasikan beberapa alat untuk mendapatkan satu barang dan jasa yang selama ini disediakan oleh pohon secara lengkap. Ya, misalnya di sini ada contoh ya, sumber mata air alami. Di situ didekati dengan biaya pembelian air. Ya, bayangkan oleh kalian bagaimana sumber mata air ini bisa menyediakan air bersih untuk manusia atau untuk makhluk hidup. Ya, kita bingung apa yang mau kita cari di sini. Satu, fungsi dari alam berupa air bersihnya, atau fungsi dari alam sebagai filter alami air. Ini berbeda soalnya, ya. Nah, ini replacement ini sangat tricky, ya, karena kita betul-betul dihadapkan pada berbagai macam fungsi dari sumber daya alam, maka kita harus lebih berhati-hati ketika menjustifikasi replacement item apa atau replacement barang apa yang kita akan gunakan. Ya. Berikut adalah tahapan dalam melakukan replacement cost. Yang pertama, kita jelas harus mengidentifikasi fungsi dari sumber daya alamnya. Ini apa? Oh, sorry, sebentar, di sini aja dulu ya. Saya minta waktu sekitar 5 menit. Ada tahapan, masih terlihat ya paparannya ya teman-teman semua? Baik, di sini saya coba lanjutkan ya mengenai tahapan melakukan kegiatan pemanfaatan metode replacement cost. Yang pertama jelas kita perlu mengidentifikasi fungsi sumber daya alam ya yang memang bisa saja hilang atau sudah hilang gitu ya. Jadi ini nggak melulu harus yang sudah rusak ya teman-teman semua. Jadi kadang-kadang kita agak terjebak gitu pada situasi, berarti harus rusak dulu Pak sumber daya alamnya baru kita tahu berapa fungsinya setelah kita ganti layanannya ya. Tadi kalau kayak hutannya ya kita harus tunggu bangun bendung dulu. Ya nggak begitu sebenarnya ya. Lalu yang kedua, setelah kita tahu, yang penting kita pastikan fungsi sumber daya alamnya. Yang kedua, kita mencari ya fungsi dari sumber daya alam itu penggantinya apa dengan yang artificial, dengan yang buatan. Ya. Karena setelah kita tahu itu, baru kita bisa masuk nomor 3, artinya menyiapkan data-data fisik, termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen. Karena kita tahu ketika kita lihat yang artificial ini, mereka ada struktur biaya untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Nah, setelah kita tahu, barulah kita hitung sekiranya dengan skala yang sama,
ya, dengan jangka waktu yang sama, dengan ukuran yang sama, berapa sih nilai moneter yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan fungsi atau manfaat yang sama dari alat, ya. Kira-kira seperti itu. Ini tadi contohnya. Sebenarnya dalam kasus untuk mencari ya pendekatan ini adalah yang memang sedekat mungkin layanan itu bisa sama, gitu ya. Nah, di sini ada yang dikasih warna hijau nih. Kalau kita bicara wetland itu lahan basah, ya macam-macam lahan basah tuh ya. Ada danau, sungai, waduk, sekarang embung, apalagi bahkan sampai ke gambut pun disebut wetland, gitu ya. Ada kawasan seperti itu kita bisa estimasi dengan sesuatu yang bersifat artificial, ya, buatan. Nah, ini saya tampilkan dulu video, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak. Saya coba stop share dulu karena saya lupa tadi pas share screen nggak pakai sound clip. Nah, ini ya, silahkan kita sama-sama simak dulu ya. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita terkait dengan apa itu replacement cost. People receive benefit from ecosystem services even if they're free. If the good is traded, we can take the benefit gained beyond the price as a measure of the value people receive from the trade. But like with many ecosystem services, they're not traded on a market, and we can't just observe prices and quantities traded. We'll have to use a different approach. The replacement cost would be the amount of money it takes to replace an ecosystem service with a human-made equivalent. So, for example, the water holding capacity of the soil might be replaced by a storm drain system or weirs or other flood control infrastructure. The service given by mangroves for protection from storms could be replaced by seawalls or sand dunes on the shore, or the water purification of a wetland as replaced by a water treatment plant. We could interpret it simply as this is what it would cost to replace this service if it went away, but if we want to approximate the willingness to pay that people have, the value people get from it, we have to do a little bit more. First, we have to understand how much the ecosystem service gives, and find a human-produced thing that provides the same quality and magnitude of service that the ecosystem provided. Otherwise, the costs will be estimating a different value. The closer they are, the more accurate the replacement estimate will be. Secondly, among all the alternatives, we should be looking at the alternative that costs the least. Otherwise, we could always find an overly elaborate and more expensive way of offering the service and confuse the value. It should reflect the cheapest option that gets the same job done. It's the option that would be intelligent to use in the case that the ecosystem service goes away. Thirdly, we need to find out if people would be willing to pay for the new option. That way we know that if they value it at least as much as the cost. We won't be able to find the maximum willingness to pay, the value people are actually receiving, but if they are willing to pay for it, then we know it's worth at least that much to them. Then we can use that as the value measurement. It will underestimate it though. If they're not willing to pay for the replacement, then maybe the cost is more than the service is worth to people. This may be especially the case if it's only affecting a few people. They may not be willing to replace it. Let's look at an example where they do a number of things wrong. In Thailand in the 90s, the forestry department recognized that sustainable use of the mangrove forests might give a greater social benefit than the shrimp farming that was threatening them. However, it had never been quantified, so some researchers looked into it. One benefit they looked at was the benefits for shore stabilization and protection from wind and storms. To estimate this, they used the replacement cost method. They compared the service against the cost to replace them with breakwaters. They didn't look at any other options or mention if this was the least cost equivalent alternative, but let's just assume that it was the cheapest. They worked from a report based on ecological studies, which stated that it would take a 75-meter thick mangrove forest to protect the shore as much as breakwaters. This is the figure they used to satisfy the criteria of equivalence. Let's just take this number at face value and assume it's accurate. The cost of breakwaters was $875 per meter, so the equivalent in mangrove area would be 875 divided by 75 meters squared, or $11.67 per meter squared. Then they multiplied this by the area of the mangroves. They made the assumption that 75 meters of forest is the same as the breakwaters. But they didn't take into consideration if, let's say, the mangrove was 90 meters thick, are they getting more value in protection? Or has the coastal and storm protection sort of maxed out? If it was 50 meters thick, is it doing most of the job or less of the job, or is it actually a one-to-one relationship? Understandably hard to find out, but this is the sort of thing that will obscure the results. Overall, they found the cost to replace the mangroves was about $12,000 per hectare. They were
weren't able to find willingness to pay. This is really important if you want to use this as an estimate for the value. Otherwise, it's just a cost and needs to be interpreted that way. Finding whether people are willing to pay can be a difficult thing. If you have the money and expertise to survey whether people would accept this cost, you may as well do a survey about how much they would actually pay and how much they would pay for everything else, not just this one value. We'll look at how to do something like that in a later video. The willingness to pay may be able to be delegated to some other party, like if a local governing body deems the idea viable. Although just because a government is willing to do it doesn't mean the people will back it up. But it might be able to be assumed that it has general support from the public. Or maybe looking somewhere else, downstream or in another country, where similar people experienced a similar problem and were willing to accept the replacement. It may be able to be used not as a proof of willingness to pay, but maybe as a demonstration of it. The apparent benefit of a replacement cost method over other strategies is that it's cheap and easy to do, but each step still takes a lot of considerations for the results to be meaningful. In the next video, we're going to look at another cost-based method, the avoided cost method. Oke, baik. Ya, jadi di dalam video tersebut ya ada 3 prinsip penting ya ketika kita bicara tentang replacement cost. Jadi kita melihat apple to apple apa layanan dari sumber daya alam dan artificial teknologinya yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah kita mencari biaya yang mungkin ada. Kalau memang banyak pilihannya, itu kita memang mendekati dengan yang biaya termurah dulu, gitu ya. Karena sebenarnya lebih ke arah efisiensi, yaitu menggambarkan nilai yang sesungguhnya ya. Jadi kita tidak over value dari sumber daya alam itu sendiri, sebenarnya seperti itu. Dan yang ketiga ya tadi, kalau memang tidak bisa dihadirkan, tidak bisa ditangkap, atau memang kita ingin mengetahui the highest level daripada nilai sumber daya alam, kita bisa tanyakan kesediaan mereka ya, kesediaan si penggunanya ya, sebagai kontrol atas, kontrol bagian paling tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini poin-poin penting ya, fungsi lingkungan dapat digantikan dengan teknologi tadi saya sampaikan ya, kualitas barang harus mendekati ya kualitas dari sumber daya alamnya yang memang akan kita replace, akan kita ganti ya. Dan yang terakhir, dipilih alternatif biaya yang paling rendah kalau tersedia ya. Tadi kalau dicontoh kajian yang di Thailand, mereka nggak banyak pakai pertimbangan itu karena mereka beranggapan bahwa dengan membuat sebuah water breaker udah paling murah tuh biayanya ya, untuk mendapatkan satu layanan windbreaker dari mangrove yang selama ini mangrove-nya sudah rusak karena penggunaan untuk tambak ya, di daerah-daerah Sidoarjo mungkin, Gresik ya, Pantura, Indramayu gitu ya, banyak tuh kasus-kasus seperti itu terjadi. Oke. Contoh aplikasinya tadi sudah banyak juga ya, bagaimana misalnya kita melihat berapa sih manfaat dari keberadaan tawon sebagai, tawon itu apa ya? Lebah sebagai pollinator atau polinasi. Apakah ada manusia atau alat yang secara khusus untuk mempertemukan putik dengan benang sarinya? Ya, kepala putik dengan benang sarinya itu kan sulit ya. Mungkin ada tapi mahal. Ya, kalau ini disediakan oleh serangga, berapa sih sebenarnya? Kalau nggak ada serangga, maka bagaimana apa yang harus teknologi yang kita lakukan? Ya, karena pernah ada Silent Spring, kasusnya di Amerika itu penggunaan pestisida berlebihan menyebabkan pollinator itu mati atau berpindah tempat, sehingga satu kawasan pertanian di sana tidak bisa menghasilkan produktivitas yang sama akibat pollinatornya nggak ada. Jadi lebahnya itu atau serangganya itu nggak masuk ke sana. Ya, kasusnya cukup besar sehingga membuat sebuah buku yang cukup fenomenal. Nah, ini juga misalnya aplikasi drain replacement cost untuk perlindungan pengguna air, ya. Lalu untuk di sini juga ada biaya yang dikeluarkan berupa pembelian air kemasan. Tapi ini tolong hati-hati teman-teman semua ya.
dalam rangka kita mereplace air bersih, misalnya ya kita bisa langsung otomatis menggunakan biaya pembelian air kemasan. Tapi perlu diperhatikan oleh kita bahwa fungsi layanan sumber daya alam apa yang ingin kita gantikan dengan pembelian air dalam kemasan tersebut. Ya, kalau misalnya untuk memfiltrasi air, apakah bisa? Nah, saya rasa kalau filtrasi air lebih mudah atau lebih realistis ketika kita menggunakan misalnya water treatment plant, gitu ya. Jadi nggak serta-merta langsung kita pakai biaya pembelian air, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini ada contoh ya, misalnya ada nilai manfaat tidak langsung dari hutan mangrove berupa penahan abrasi dari gelombang air laut, ya. Jadi memang teman-teman ketika kita masuk ke dalam mata kuliah penilaian sumber daya alam dan lingkungan ini, kita betul-betul harus menjiwai bagaimana alam ini bekerja, gitu ya. Fungsi dan layanan apa yang mereka tersedia untuk kita. Itu kalau kita memang belum memahami agak cukup sulit memang meraba-rabanya. Jadi kita harus tahu dulu mangrove itu apa aja sih fungsinya, ngapain aja untuk kita, gitu. Kalau kita nggak tahu ya, mungkin kita nggak bisa kasih nilai untuk itu, gitu ya. Di sini ada untuk penahan abrasi sehingga artificial teknologinya adalah membangun breakwater. Ya, jaraknya 1 meter dengan daya tahan 10 tahun, ya, sebesar 21 juta biayanya. Apabila garis panjangnya 685, maka yang diperoleh biayanya sekian lah, 15 miliar, 10 tahun. Nah, ini kita baru bisa hitung kira-kira nilai manfaat mangrove sebagai penahan laju banjir untuk per tahunnya adalah 1,5 miliar. Ya, dengan jarak 685 meter garis pantainya. Sehingga bayangkan oleh teman-teman, kalau misalnya mangrove itu puluhan kilometer, atau luasannya hektar, ya, karena ada panjang dikali dengan lebar masuk ke dalam. Wah, ini kekayaan kita, kekayaan dari sumber daya alam kita yang memang sampai saat ini mungkin belum terlalu banyak yang punya concern untuk menjaga dan concern juga untuk memvaluasi. Ya, dari valuasi kan kita akan punya sebenarnya skema berpikir bagaimana skema menguangkan hal tersebut, gitu ya. Ini kan kita sudah tahu setara dengan 1,5 miliar penahan abrasi, sehingga bisa kita dekati para penikmat, ya, para penikmat layanan penahan abrasi ini untuk ikut berkontribusi, ya, minimum untuk menjaga lah, minimum untuk menjaga. Jadi kalau bahasa gampangnya adalah kalau kita memang bisa mengetahui layanannya dan kita tahu siapa penikmat dari layanan tersebut atau beneficiaries-nya, maka kita bisa membuat sebuah skema, mekanisme untuk menciptakan nilai valuasi itu menjadi wujud konkret, ya, dalam satu mekanisme payment tertentu, gitu ya. Di sini juga bisa dilihat misalnya di Indramayu, ya, mangrove itu sebagai salah satu tempat untuk tambak. Ya, tadi saya sampaikan Indramayu salah satu daerah tambak supplier ikan air payau, ya, karena di sana ada bandeng, udang, gitu ya, untuk disuplai ke Jakarta dan sekitar. Ya, mereka hatcheries-nya itu bisa didekati dengan menggunakan biaya pembuatan kolam, karena di dalam mangrove sendiri, mangrove menyediakan layanan untuk nursery ground. Jadi tempat untuk bermijah dan anak-anakan dari ikan itu hidup tinggal di sana sampai ukur tertentu. Ya, selama ini kita nggak pernah melihat itu sebagai sebuah manfaat, karena yang kita lihat adalah ikan yang besar. Padahal ikan yang besar tidak akan mungkin hadir kalau ikan kecilnya sudah tidak tersedia. Kira-kira begitu, ya. Oke, di sini contohnya kurang lebih kita lihat bahwa biaya pembuatan kolamnya untuk nursery ground 10.000 ekor ikan adalah sebesar 4.000 meter persegi, Rp4.000 per meter persegi. Ya, hutan mangrove yang masuk itu ada 73 hektar. Berapa nilai investasi pembuatan tambak ikan, ya, jika kita memang ketahui informasi di atas.
Ya, jadi kita tahu 1 hektar 1.000 meter persegi, luas hutan mangrove 73,88 hektar atau setara dengan 738.800 meter persegi. Biaya pembuatan tambaknya itu per meter Rp4.000. Ya, nah ini hanya untuk satu manfaat ya, manfaat nursery ground. Dalam rangka dia tempat bermijah ikan dari telur sampai anakan. Ya. Maka investasinya bisa kita ketahui, hitung-hitung sekitar per tahunnya adalah 591 juta. Ini per hektarnya ya teman-teman semua. Jadi kebayang oleh kita bagaimana misalnya kita tahu dalam konteks hutan mangrove yang masih terjaga mungkin di daerah Papua, Aceh atau Sulawesi atau Maluku atau Kalimantan atau Sumatera gitu ya, yang minim terkait dengan eksploitasi, ya ini nilai-nilainya sebenarnya mereka siapkan. Tapi ya siapa pemanfaat di sana, siapa yang tahu nilainya berapa dan sebagainya kita belum. Ini penjelasan dari saya sedikit pas, saya rasa waktunya 15.32, saya masih punya waktu sekitar 30 menit untuk kita berdiskusi. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan dari teman-teman semua. Mangga. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Mungkin saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi untuk replacement cost sendiri itu kan seperti yang Bapak jelaskan tadi itu nggak harus benar-benar kayak apa namanya harus rusak terlebih dahulu gitu. Jadi bisa diasumsikan rusak sebetulnya. Tapi itu kan tetap akan sulit gitu Pak. Maksudnya apa namanya? Bagaimana sih cara kita itu bisa memprediksi gitu. Kalau emang penggantinya itu bakal segitu gitu kan. Karena kita masih belum tahu gitu Pak. Kira-kira nanti kalau rusak itu penggantinya akan sekian gitu kan. Karena saya rasa kayak kita akan benar-benar bisa mengetahui dampaknya dan biaya yang harus kita keluarkan ya setelah DA-nya itu hilang seperti itu. Nah, ini untuk mengantisipasi bagaimana sih Pak? Karena saya rasa itu juga salah satu kekurangan ya Pak ya dari metode ini dan untuk minimalisir dari kekurangan itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, makasih Fikri. Kamu bisa kasih satu contoh nggak sumber daya alam apa yang ingin kamu analogikan dalam pertanyaan kamu tadi? Mungkin hampir sama-sama contohnya Bapak ya. Mungkin dalam hal ini taman gitu ya Pak. Taman. Nah, kita ini ketika taman itu ada, ya kita kayak udah hidup itu biasa aja gitu, kayak habis flow gitu ya Pak. Tapi ketika taman itu nggak ada, otomatis kita kan ya bakal keluar banyak cost gitu kan Pak, yang akan muncul. Mungkin biaya untuk banjir tadi, kemudian udara yang apa namanya yang akan tercemar sehingga kita harus menggunakan filter mungkin ya Pak, mungkin seperti itu. Nah itu kan pasti kita nggak tahu gitu Pak, masih nggak tahu nanti tingkat pencemarannya itu seberapa besar, terus banjirnya seberapa tinggi gitu Pak. Nah untuk bisa meminimalisir itu, untuk memprediksi hal itu seperti apa ya Pak? Baik. Terima kasih Pak. Baik, makasih Fikri ya. Jadi mungkin saya jawab singkat. Pertama adalah memang kita harus mengetahui dulu karakteristik dari biologinya. Ya, jadi itu kata kuncinya. Ya, ketika kita bicara tentang sesuatu yang bersifat alamiah, itu kita harus mengetahui dulu karakteristik biologinya atau ekologi dari satu kawasan tertentu. Misalnya hutan, saya anggap begitu ya, Fikri ya. Analoginya adalah case-nya hutan, di mana hutan tersebut menyediakan, kalau tadi Fikri bilang, adalah untuk menyerap karbon, ya, karena Fikri tadi menganalogikan dengan filter udara ya. Nah, jadi ketika kita bicara fungsi hutan sebagai
penyerap karbon, ya. Ini baru penyerap karbon aja nih, belum menghasilkan oksigen, belum. Baru satu aja kita bilang, menyerap karbonnya saja, maka kita perlu mengetahui dulu pohon X, umur Y, berapa kapasitas serapan karbonnya. Ya, ini kebayang ya teman-teman ya. Pohon, saya sebut misalnya gini, pohon jati umur 7 tahun, ya, diameter 10 cm misalnya, mampu menyerap karbon sebanyak 1 juta ton per tahun, misal begitu. Oke? Nah, itu adalah informasi mengenai karakteristik biologi dari pepohonan itu sendiri. Fungsinya. Setelah kita tahu, maka kita bisa adjust. Apabila dia rusak, apabila dia hilang, maka 1 juta ton ini harus diserap oleh sebuah alat yang disebut oleh Fikri adalah alat filter udara tadi. Oke? 1 juta ton ya, itu bisa diserap oleh berapa alat? Cukup Pak, 1 alat. Oke. 1 alat itu kapasitasnya berapa? Kapasitas serapnya 1 juta ton, itu dia mampu berapa tahun dia serap atau berapa periode waktu. Ya. Jadi kita bisa breakdown. Oke, dia 1 juta ton itu bisa let's say 2 tahun Pak dia serap. Oke. Harga dia berapa? Umur teknis dia berapa? Tinggal kita bagi. Kalau 2 tahun berapa kira-kira biayanya untuk membeli saja, belum mengoperasionalkan, belum merawat. In case ada kontingensi untuk perawatan dan biaya operasional. Biasanya kita tahu operasional let's say 20% dari biaya fixnya misalnya. Gitu ya, atau 30%. Tinggal dikali. Berarti kita butuh biaya untuk melakukan penyerapan 1 juta ton karbon yang seharusnya diserap oleh pohon. Ketika kita asumsikan pohon ini nggak ada, maka kita harus mencari alat yang mampu menyerap karbon tersebut. Diketemukanlah alat yang paling murah tadi adalah serapan karbon, alat serap karbon yang digunakan oleh Fikri. Berapa biayanya kita bisa hitung. Untuk 1 juta ton saja. Ya, jadi biar apple to apple perbandingan. Gitu. Kira-kira begitu, Fik. Jadi untuk meminimalisir karakteristik atau daya ya, atau tadi istilah kalau kayak di video itu magnitude dari alam ini ya, dengan mengetahui karakteristik biologinya atau ekologi dari alam itu. Ya, kurang lebih begitu penjelasan singkat saya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Silahkan bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya. Oke, ada lagi? Cukup bisa dipahami atau masih belum bisa terlalu terbayang? Ya, kalau saya mungkin ketika dulu belajar ya, saya sering sekali coba memperhatikan alam sekitar rumah saya, gitu ya. Fungsi-fungsi apa aja sih yang sebenarnya ada di alam ini dan sekiranya kita mungkin nggak aware, gitu ya, nggak kasih perhatian ke sana. Gitu. Ya, kalau misalnya contoh ya tadi lebah, tawon, serangga, atau semut bahkan, ya, atau mungkin angin, gitu ya, atau misalnya kalau lebih sederhana pohon, ya. Nah itu kira-kira latihan, ajang latihan kita untuk membayangkan kalau ini nggak ada kita harus replace-nya berapa, kalau ini nggak ada kita harus pakai apa. Itu kan kadang-kadang sekarang banyak orang bikin menilai taman kota, hutan taman kota. Kesejukan yang ditampilkan oleh taman hutan kota itu setara dengan kalau kita menyediakan air conditioner, sekian puluh air conditioner AC. Ya, apakah bisa dengan sevulgar itu? Gitu, ya. Ini kita bisa debatable, gitu ya, diskusinya. Tapi dalam rangka mereplace ya sebuah kesejukan dari taman hutan kota yang dibangun,
Atau kalau sekarang seksinya adalah kalau teman-teman ngikutin berita apa tuh serapan air di pinggir jalan Jakarta ya. Teman-teman mungkin tahu nonton atau lihat di IG ya beberapa. Itu kan lagi ada proyek pembuatan sumur-sumur biopor, sumur-sumur serapan di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi pendekatan sebenarnya melakukan replacement untuk pelayanan pohon yang sebenarnya udah nggak ada lagi di Jakarta sekarang. Boro-boro isinya rumah semua, isinya perkantoran semua, isinya jalanan semua. Ya, gimana air bisa nyerap ke dalam tanah? Semua di semen, semua di aspal, semua pakai konkrit, di beton. Ya, sehingga perlu ada mekanisme tertentu berupa pembuatan tadi sumur-sumur resapan, itu istilahnya. Kalau nggak salah sampai 16.000 atau 60.000 saya agak persisnya saya lupa. Ya, tapi itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa kita melakukan replacement untuk fungsi penyerapan air ke dalam tanah yang selama ini harusnya disiapkan oleh alam dan memang disiapkan oleh alam, tapi karena kita tidak memperhatikan itu, kita konversi, kita gunakan untuk yang lain yang kita anggap lebih bermanfaat atau bernilai berharga sehingga layanan itu hilang. Ketika air datang banjir, ya hancur semua. Gitu kira-kira. Ya sekarang kita berpikir ulang. Oke, berarti kita harus bikin teknologi, kita replace. Nah, berarti dulu fungsi yang atau ketika kita menghadapi situasi yang sama di tempat yang lain, kita boleh mengadopsi nilai tersebut. Berapa biaya pembuatannya, Fikri? Nggak perlu harus rusak dulu. Misalnya daerah, Fikri kamu tinggal di mana? Di Tuban, Pak. Oh, Tuban, Jawa Timur. Tuban itu Pantura ya? Banyak pabrik semen kan? Iya Pak, Pantura Pak. Ada Ya, banyak pabrik semen. Nah, ya, jadi kawasan Kars, ya, kawasan Kars di daerah Tuban itu juga seksi ya untuk dilihat bagaimana Kars itu atau Kapur, kawasan Gunung Kapur itu menjadi daerah resapan air yang paling baik sebenarnya. Karena ya ini daerah resapannya ya, bukan berarti di situ harus ada mata air, enggak. Karena karakteristik Kars itu dia air gampang menyerap sehingga air itu langsung jatuh ya, menyerap bersih, nanti dia akan muncul di tempat yang lain. Kita sering dengar ada sungai bawah tanah di dalam gua-gua ya, karena apa? Karena Kars itu atasnya kan kalau gua itu cenderung dari Kars ya, cenderung dari Kapur. Sehingga airnya itu menyerap langsung jatuh ke bawah. Nah, di bawah itu adalah air yang bersih. Ya, ketika Karsnya dimanfaatkan untuk bahan baku semen, maka fungsi itu akan hilang. Fungsi serapan itu akan hilang. Ya. Nah, fungsi serapan itu akan hilang, maka kemungkinan akan ada daerah-daerah yang kehilangan mata airnya akibat daerah tangkapan air atau water catchment area yang dulunya ada di kawasan Kars itu sekarang sudah nggak ada. Gitu. Ya, itu menjadi menarik. Bagaimana pola mitigasi yang harus kita lakukan, replacement seperti apa yang harus kita sediakan agar air itu tetap bisa filter ke dalam tanah dan mata air yang ada di sekitar situ tetap bisa memprovide kuantitas dan kualitas air yang sama. Itu jadi challenging banget buat kita ketika kita punya keputusan untuk memanfaatkan kawasan Kars untuk bahan baku semen misalnya, ya. Itu kira-kira, Fik. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Tapi ini pertanyaan secara general sih, Pak. Nah, misalkan aja kita ambil objek itu parangtritis, Pak ya. Nah, kalau misalnya objeknya parangtritis, otomatis kita kan mungkin bisa menggunakan production function ataupun replacement ataupun TCM. Nah, pertanyaan saya, Pak, sebenarnya untuk menilai anggap aja parangtritis ini kita bisa menggunakan ketiganya dengan cara ditambah atau milih salah satunya. Kalau milih salah satunya itu yang paling tepat itu yang mana, Pak? Mungkin itu segitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Bagus banget pertanyaannya. Parangtritis itu satu kawasan ya, berarti ya. Di dalamnya itu ada kawasan wisatanya, betul? Ya nggak? Ada kawasan yang lain-lain ya, supportingnya. Misalnya mungkin ada kawasan, saya nggak terlalu hafal lagi sekarang parangtritis, mungkin ada
sedikit pertanian atau ada sedikit kawasan pemukiman dan lain sebagainya. Pertanyaan dasarnya adalah Pak, tadi Fakih tanyakan, kalau kita mau menghitung kawasan itu cukup satu metode atau bisa tiga-tiganya Pak. Balik ke semangat dari total economic value-nya, maka kita ingin melihat kelompok value mana yang ingin kita nilai Pak. Contoh, misalnya kita ingin melihat direct use value dari parangtritis. Kira-kira bisa nggak pakai replacement cost? Ya, direct use value apa yang ingin kita lihat? Oh, parangtritis itu dimanfaatkan langsung oleh wisatawan, maka kita menggunakan travel cost method. Ya, tapi kalau kita ingin melihat direct use dan indirect use, misalnya kawasan parangtritis sebagai tempat ini kalau pantai itu lebih ke arah misalnya pencegah abrasi misal ya, berarti kita melihat bahwa fungsi di parangtritis yang sebagian mana, daerah mana yang memberikan layanan sebagai pencegah abrasinya ya, karena kan pasti ombaknya di selatan itu sangat tinggi ya, artinya sangat besar, tapi ada kawasan-kawasan atau daerah-daerah di parangtritis tertentu yang bisa menciptakan atau yang bisa memprovide jasa tidak terjadi abrasi yang sangat besar di situ. Itu ya, apa di situ ada tanaman kelapanya atau di situ ada terumbu karang di depannya ya, di dalam pantainya ya, sepanjang mungkin beberapa meter ke depan pantai gitu ya. Di dalam pantainya banyak karang yang ketika ombak datang itu pecah jadinya, nggak langsung kena pasir. Nah itu kita bisa hitung sebagai nilai indirect use gitu. Jadi kita bisa dekati. Jadi TCM-nya bisa, terus misalnya pakai unit rent bisa ya kalau yang tadi, atau misalnya kita mau lihat fungsi dari pemecah ombak dari sebuah karang yang ada di struktur depannya parangtritis itu, kita pakai replacement cost bikin water breaker gitu ya. Ya, kayak tadi konsep berpikirnya berapa tahun kita bikin water breaker, daya tahan berapa lama, daya tahan dari gelombangnya berapa yang akan bisa direduksi, kita bisa hitung sebagai sebuah indirect use, sehingga kita bisa dua pendekatannya, dan itu bisa kita tambah, bisa kita total, maksud saya direct use, indirect use bisa kita jumlah. Jadi dua metode bisa kita gabungkan menjadi nilai total dari use-nya saja. Karena ada non-use-nya nanti kan, ada yang sifatnya opsional, ada yang sifatnya bequest, dan ada yang sifatnya existent value. Nah, ini tiga nilai yang lain, apakah mau kita garap juga sekaligus? Ya, berarti kita lihat metode apa yang nanti akan kita hitung. Jadi bisa jadi kita menggunakan 5 metode untuk 5 kelompok nilai. Setelah itu kita jumlah, menjadilah yang disebut total economic value. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga membantu penjelasan saya. Oke, yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, ada lagi? Izin bertanya, Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Oke, Alvira. Siap, kalau silakan. bequest value itu bisa nggak ya kalau misalnya Pak menilai menggunakan cost method gini, Pak? Oke, bequest value. Bequest value itu apa, Alvira? Ini kan nilai dari keberadaan itu kan, Pak. Oke. Nilai keberadaan apa yang mau kita nilai? Misalnya kayak keanekaragamannya, bahwa Indonesia tuh punya nilai bahwa ada keanekaragamannya gitu di Indonesia. Keanekaragaman apa nih? Apa spesifik, ya? Biar ini kita kebayang. Pantai Parangtritis tadi itu loh, Pak. Keanekaragaman yang apanya yang di Parangtritis yang mau kita nilai? Di Parangtritis. Atau yang kamu tahulah, kamu orang mana, Alvira? Orang Cilegon, Pak. Cilegon, oke. Cilegon kan ada ini ujung genteng, ujung kulon, sorry. Iya.
Tahu kan ada ujung kulon ya? Ya, Nah, kira-kira di ujung kulon apa keberadaan yang menurut kamu penting harus dijaga? ini badak bercula satu. Badak bercula satu. Bisa nggak kita, kan gitu ya pertanyaannya Alvira ya, bisa Iya, nggak Pak. sih Pak kita menghitung nilai keberadaan badak dari replacement cost kita mengadakan badak lagi gitu ya? Iya, Pak. Kira-kira ada nggak yang setara dengan fungsi badak bercula satu yang mau kamu lihat sebagai keberadaannya? Artifisialnya ada nggak? Susah sih, Pak, buat nyari substitusinya. Nah, itu dia. Jadi memang berbasis itulah, maka pendekatan replacement cost itu biasanya digunakan untuk yang indirect use saja. Ya, atau optional. Bisa sampai ke option value masih oke. Tapi kalau udah bequest atau existent itu agak sulit, bahkan mungkin mustahil kita bisa dapatkan. Contoh tadi sederhana, kita mau menghitung nilai keberadaan badak bercula satu di ujung kulon. Ya, dengan menggunakan replacement, kita akan mereplace badak bercula satu dengan beruang kutub. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Atau kita bikinin deh semacam robot yang sama dengan badak bercula satu. Juga nggak bisa begitu. Ya, karena keberadaan itu atau bequest itu kan warisan ya. Bequest itu kan ada unsur bagaimana belonging dari seseorang terhadap barang dan jasanya tersebut dan ingin dilanjutkan kepada anak cucunya. Apakah kalian mau melanjutkan badak bercula satu itu dalam bentuk robot? Gitu. Ini loh artifisialnya dari badak bercula satu. Kayak sekarang kalau teman-teman main ke Mojo Semi di daerah mana tuh Jawa Timur di Sarangan ya. Di daerah Sarangan, sana Magetan, itu ada satu tempat di punyanya Perhutani, namanya Mojusmi. Saya nggak tahu nih ada orang Magetan nggak. Di situ ada artificial dari dinosaurus gitu. Ya, jadi kita bisa lihat kira-kira dinosaurusnya gerak-gerak gitu kayak robot. Ya, tapi cuma diam aja di situ nggak kemana-mana, cuma kepalanya gerak-gerak dan sebagainya. Itu mungkin jadi bisa kita dekati. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Tapi jelas enggak ya. Dalam bentuk keberadaan atau warisan yang ingin kita berikan kepada cucu kita sebisa mungkin pasti kalian ingin memberikan perspektif atau ingin memberikan situasi yang sama dengan kalian saat ini rasakan, iya kan? Gitu. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Masih ada 5 menit lagi. Yang mau ditanyakan? Permisi Pak, izin mengingatkan Pak. Udah isi portal apa belum Pak? Udah. Thank you, Bang. Udah saya ini langsung saya tutup aja ya. Nanti otomatis dia tutup sendiri toh. Ya, Pak. Saya sudah simpan Ya, Pak. presensinya. Oke, alert. Tapi ini udah ini sih. Udah tinggal ditutup. Oke, sip. Ada lagi? Mana ini? Thank you. Hilal. Ada lagi teman-teman? Cukup? Kalau cukup, kita tutup. Ada yang mau berkomentar? Cukup? Bagaimana? Cukup? Cukup ya, sepertinya ya. Oke. 1, 2, 3, cukup. Ya, baik. Kalau sudah dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan selama menyelenggarakan perkuliahan secara sinkronus ini. Ya, model kuliah seperti ini mungkin saya akan terapkan sampai nanti selesai. Jadi 1 jam kalian membaca dulu materi yang saya berikan. Sisanya 1,5 jam kita berdiskusi dan saya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai materi tersebut. Diskusi di akhir seperti ini. Mudah-mudahan kalian akan lebih terbiasa dan mulai membiasakan membaca terlebih dahulu sehingga lebih dinamis lagi nanti.
perlahan mungkin nanti diskusinya saya tambah. Penjelasan saya hanya setengah jam, diskusi kita 1 jam. Ya, untuk konfirmasi dan kita latihan mengecek pemahaman kita apakah sudah benar atau enggak. Ya, bisa jadi dalam diskusi itu kita tahu bahwa kita itu sudah sangat betul, bahwa kita itu masih jauh melenceng, bahwa kita itu masih belum paham sisi yang ini dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat terus. Keep in touch ya. Saya lupa ini ada grup WhatsApp-nya kalau nggak salah. Nanti Hilal, tolong kamu kasih tahu ya. Pak, yang ini Pak, gitu ya. Saya lupa, jadi saya tadi kontak ke personal nih. Ya. Nanti biar saya bisa posting informasi untuk perkuliahan berikutnya langsung di situ. Oke? Thanks, teman-teman. Yuk. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.